Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa dan Maha Rahman dan Maha Sayang kepada kita, yang memberikan kita kenikmatan, keimanan dan kesehatan. Alhamdulillah masih kita sehat walafiat, ya kan, dalam kondisi yang seperti ini masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kita juga berkuliah pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bu Sandra, Bu Lisa, dan Dinda Roni, kita akan teruskan perkuliahan kita ini. Semoga tidak terlampau lama ya, cukuplah maksimal 70 menit saja. Bahan-bahan sudah saya berikan dan nanti akan saya tambahkan lagi. Hari ini sebagaimana saya sebutkan di pesan saya kemarin, saya ingin kita menuntaskan perbincangan tentang state of the art ya. State of the art itu istilah dalam dunia dunia keilmuan yang menyatakan tentang cara pandang atau posisi keilmuan ya, state of the art tentang ilmu kita ya. Nanti saya dukung dengan beberapa bahan-bahan bacaan. Baik, yang terbaru sudah saya kirim kemarin 2 buah. Yang satu buku bagus ya, yang ditulis oleh seorang Master of Science ya, dari Queensland University, dari Balai Besar Pengkajian Pertanian. Dan kemudian yang satunya tulisan saya beberapa tahun lalu di buku LIPI. Coba kita lihat ya. Bahan kita yang pertama, ini dia. Share. Apakah bahannya nampak, Bu Sandra, Bu Lisa? Belum, Pak. Nah, udah, Pak. Oke, kalau sudah. Dinda Roni, nampak suara saya? Apa ini saya? Iya, Pak. Nampak, Pak. Nampak ya. Bu Sandra, nampak? Halo Bu Sandra. Ya, halo Pak. Nah, nampak gambarnya? Ya, nampak Pak. Oke ya, kalau begitu kita nah ini dia. Tulisan ini agak membosankan ya, tetapi ini adalah intisari judul-judul tentang filosofi, tentang definisi, tentang prinsip, tentang state of the art ya. State of the art itu susah menerjemahkannya ini, tapi kira-kira cara pandang gitu, perspektif ya, posisi keilmuan ya, dari yang kita bahas dalam kuliah ini, yaitu posisi keilmuan penyuluhan pembangunan ya. Tidak semata-mata pada aspek implementasi teknis ya. Sekali lagi saya katakan tidak semata-mata pada implementasi teknis ya. Dan juga ruang lingkupnya kita coba bahas ya, dari beberapa penyuluhan, bukan hanya pertanian, karena beberapa tahun lalu kita memiliki juga mahasiswa dari penyuluhan kesehatan dari kesehatan masyarakat ya. Kemarin juga tahun 2018 kita punya mahasiswa dari dari NGO yang mengelola perkotaan ya. Tahun ini 2 mahasiswa dari penyuluh yang boleh tergolong tidak lagi junior dan sarjana baru lulus ya, fresh graduate dari sarjana ilmu tanah atau ilmu lahan ya. Baik, kita coba bahas yang pertama. Ini adalah bahan kuliah saya setahun lalu. Saya review sedikit. Nah, latar belakang salah satu isu pembangunan ya, baik di pedesaan maupun perkotaan yang sangat strategis ya. Yang sangat strategis dewasa ini adalah yang saya beri huruf kuning itu, bagaimana mewujudkan kualitas masyarakat ya. Intinya adalah kualitas masyarakat. Apa ciri-cirinya? Apa variabel utama dari istilah kualitas masyarakat ini? Yaitu memiliki satu ciri madani ya, atau civil society, walaupun berbeda
tafsirannya, tapi orang sering mempersamakannya. Apa itu madani? Madani itu kira-kira bermartabat, ya, sama dengan istilah bermartabat. Ya. Dia juga berciri mandiri, ya, berciri mandiri. Apakah kita sekarang sudah mandiri? Ya, mungkin belum, mungkin iya. Tergantung lagi definisi yang lebih teknis lagi soal mandiri. Ya. Dan juga punya kemampuan komunikatif. Ya. Apakah hoak hari ini akibat dari tidak komunikatif? Ya, itu juga dapat kita menjadi bahan penelitian juga. Ya. Dan yang paling penting berswadaya tinggi. Ya. Kemarin kita sudah timbang-timbang sebuah isu yang luar biasa. Apakah petani kita berswadaya tinggi? Nah, ini pun juga diskusi yang menarik. Ya. Apakah petani kita berswadaya tinggi? Bu Sandra, Bu Lisa, dan Dinda Roni, kalau saya pakai kata apakah tadi sebetulnya sudah menyinggung mata kuliah yang besok ya, mata kuliah metode penelitian ya, Roni ya. Nah, itu jadi apakah itu adalah ciri khas mata kuliah besok ya, metode penelitian. Dan kemudian yang berikutnya selalu mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dirinya, ya, capacity untuk kesejahteraan sosial ekonomi. Nah, itu konsep yang strategis ya, konsep yang strategis ya. Dan konsep ini dianut oleh, nah, namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tujuan pembangunan akan tercapai optimal jika terdapat partisipasi masyarakat. Ya, tolong ini digarisbawahi yang kuning ini, udah saya kasih warna kuning beda. Tujuan pembangunan akan tercapai secara optimal jika terdapat partisipasi masyarakat. Dalam bahasa penelitian, begini bahasanya. Tujuan pembangunan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Nah, itu bahasa ilmiahnya, bahasa penelitiannya Bu Lisa. Biar saya ganggu dikit ya. Tujuan pembangunan akan tercapai optimal jika terdapat partisipasi masyarakat. Dalam bahasa penelitian, tujuan pembangunan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Nah, itu. Jadi itu bahasanya ya. Yaitu apa itu partisipasi? Nah, ini yang putih terjemahannya ya atau definisinya. Yaitu ikut sertanya masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Nah, yang paling penting itu memanfaatkan kesempatan. Ya. Bukan mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, begitu Dinda Roni ya. Bukan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang lain atau pihak lain, tapi memanfaatkan kesempatan yang tersedia di tengah dirinya, di muka dirinya, di hadapan masyarakatnya, di tengah masyarakatnya, agar mereka atau orang itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Nah, itu dia. Intisarinya partisipasi untuk memanfaatkan kesempatan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Jadi coba lihat ini bahasa ini ya. Ini bahasa-bahasa perasan semua, ini udah diperas intinya aja. Penjelasannya Bu Lisa, Bu Sandra, dan Dinda Roni bisa mendownload begitu banyak konsep, jurnal, artikel tentang partisipasi masyarakat ya. Ya, tekanlah Google Scholars atau jurnal, yaitu akan mendapatkan banyak makalah mengenai partisipasi masyarakat. Ya. Kemudian, namun yang hijau, namun partisipasi tidak selalu muncul secara spontan. Nah, itu statement namanya, ya, itu namanya statement. Partisipasi tidak selalu muncul secara spontan. Oh, ternyata statement ini bukan statement kosong. Ya. Statement ini didukung dengan data. Sebab data menunjukkan bahwa kalau pakai data artinya ini hasil penelitian. Baik penelitian primer, data primer, ataupun data sekunder. Ya. Data primer di orang lain, data sekunder di kita namanya. Nanti kita bahas ya pada mata kuliah besok. Menunjukkan bahwa masyarakat perlu mengalami proses pembelajaran. Nah, itu dia. Jadi, Bu Lisa, Bu Sandra, dan Roni, kalimat yang hijau dan biru ini, kalau dibalik ya, coba tolong perhatikan layarnya, layar komputernya. Yang hijau dan yang biru ini kalau saya balik, begini bahasanya.
proses pembelajaran, pengalaman dalam proses pembelajaran amat mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi. Nah, gitu. Ya, coba Bu Sandra, Bu Lisa, dan Roni, partisipasi tidak selalu muncul secara spontan sebab data menunjukkan bahwa masyarakat perlu mengalami proses pembelajaran. Kalau dibalik, pengalaman tentang proses pembelajaran amat mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Nah, itu kira-kira gitu bahasanya. Ya, jadi kalau sekarang di dalam dunia penyuluhan pertanian seperti Bu Sandra dan Bu Lisa sebut, petani payah banama Pak Eri, ndak namu nyoleh maju-maju ikut bako. Nah, pertanyaannya ini dia bisa diuji di sini. Ini satu judul nih Bu Sandra, Bu Lisa. Jadi kuliah saya dempet-dempet nih ya. Yang kuning sama, maaf, yang hijau dengan yang biru ini kalau digabung jadi satu judul penelitian nih. Kenapa petani nggak mau spontan dalam partisipasi? Nah, salah satu dugaannya tidak mengalami proses pembelajaran. Lalu apa yang terjadi? Nah, besok kita bahas. Oke, saya kira 2 lembar ini sudah cukup ya, sudah dapat dipahami mudah-mudahan. Kalau enggak, segera angkat tangan, segera hidupkan speaker, segera komen. Jangan tunggu saya selesai. Ya, Bu Sandra, Bu Lisa ya, Roni ya. Oke, nah, proses pembelajaran itu adalah convergence learning, yaitu proses pembelajaran convergence. Convergence itu maksudnya menyatu, mempadu, bukan divergen ya. Bukan divergen. Saya hidupkan dulu layar saya supaya nampak ini saya ini apa tuh, layar saya gitu. Ya. Jadi proses yang terpadu. Ya, terpadu bukan yang mencar bukan yang bukan meluas tapi konvergen. Nah, gitu ya. Pembelajaran yang konvergen menyatu, utuh dia ke dalam ya. Nah, itu kira-kira yang saya sebut dengan proses pembelajaran. Tentang apa? Tentang pembangunan, tentang program penyuluhan pembangunan misalnya kan, yang diselenggarakan secara non formal karena ini masyarakat ya, bukan yang perlu ijazah, tidak. Dan cukup sederhana, tidak perlu di alam yang mewah ya, cukup sederhana dan khusus, artinya per topik, ya, per topik, jangan yang macam-macam, per topik, jangan campur-campur ya. Namun bersistem, nah ini kata kuncinya 2 ini, bersistem dan berkelanjutan. Kalimat ini sering sekali diucapkan oleh Bapak Profesor Margono Slamet ya, pendiri ilmu penyuluhan pembangunan di Indonesia ya. Proses pembelajaran ini adalah diselenggarakan secara non formal, sederhana, khusus dan bersistem dan berkelanjutan ya. Itu kata kuncinya ya. Apa tujuannya? Ini yang biru tujuannya, meningkatkan kualitas SDM. Kualitas SDM ya. SDM siapa? Masyarakat tadi ya. Dalam hal pengetahuan, kognisi, psikomotorik dan sikap atau motivasi ya, dan penguatan kelembagaan masyarakat ya. Jadi pembelajarannya itu Bu Sandra, Bu Lisa dan Roni, dan kata Pak Margono Slamet, itu dia pembelajaran yang konvergen, non formal, sederhana, bersistem, berkelanjutan untuk meningkatkan SDM dan penguatan kelembagaan. Nah, itu dia. Di titik inilah yang kemarin dalam makalah yang pertama saya sebut sebagai definisi penyuluhan atau ruang lingkup penyuluhan. Pembelajaran yang konvergen, non formal, sederhana, bersistem, berkelanjutan untuk bertujuan goalsnya meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan penguatan kelembagaan. Ini utuh ini. Ini bisa banyak disertasi ini, bisa banyak tesis ini. Agar mereka dapat dan mampu berpartisipasi. Jadi kalau gitu apa? Kembali ke yang tadi, pembangunan itu akan berhasil kuat jika ada partisipasi. Partisipasi tidak berdiri sendiri, tidak spontan, perlu pembelajaran. Pembelajaran apa? Ini dia. Maka kalau ini dilakukan, kalau pembelajaran yang ini, yang komplit, konvergen, non formal dan ini bersistem dan berkelanjutan dilakukan, diduga akan terjadi peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Apakah iya begitu Pak Heri? Uji lagi di lapangan hari ini. Nah, itu dia penelitian.
Nah, kata Pak Margono, kalau ini dilakukan, maka itulah yang sebenarnya penyuluhan pembangunan. Nah, kan sampai di sini Bu Sandra, coba komen dulu Bu Sandra. 3 layar baru Bu Sandra nih, layarnya banyak nih, ada 50. Silakan komen Bu Sandra. Tolong speak ya, silakan komen. Baik. Ya. Kalau yang kita lihat bahwa di sini kan yang ditekankan adalah partisipasi. Tadi udah di apa Bapak jelaskan, cuman saya lebih mengaplikasikan implementasinya ke lapangan, Pak. Itu sejalan dengan program pemerintah sepertinya, Pak. Yang telah berjalan saat sekarang itu kegiatan yang berlangsung di 4 kementerian, Pak. Ada yang namanya kegiatan IPDMIP, itu sepertinya sama dengan kegiatan VIATI tahun sebelumnya. Jadi di sini yang ditekankan adalah partisipasi dari masyarakat. Ya. Nah, jadi yang ingin saya tekankan di sini bahwa sebenarnya itulah inti dari konsep dari penyuluhan itu sendiri, gitu, Pak. Jadi di mana masyarakat dipancing untuk berpartisipasi dari setiap program yang ada. Jadi sepertinya memang harus ada umpan dari kita sebagai apa namanya? Apa sih Pak, bisa kita stakeholder ya Pak ya? Boleh. Sebut aja dulu, nanti kita bahas. Jadi, ya, jadi memang harus ada umpan dari kita untuk memancing masyarakat atau petani untuk mengeluarkan partisipasi mereka, begitu. Oke. Jadi tidak timbul begitu saja. Seperti yang Bapak bikin dari bahan tadi, bahwa itu merupakan suatu proses. Baik. Oke Bu Sandra, terima kasih. Kita undang Bu Lisa. Silakan Bu Lisa. Bu Lisa. Ya, baik Pak. Ya, silakan. Jadi dari perkuliahan kita ini dapat ditekankan, di sini Bapak kan menekankan tentang partisipasi masyarakat terhadap kualitas penyuluhan di lapangan. Jadi di sini sesuai juga dengan yang dibilang sama Bu Sandra tadi, karena sekarang udah banyak program-program dari pemerintah yang menjembatani partisipasi antara kelompok tani dengan masyarakat. Jadi sekarang lebih banyak istilahnya sharing informasi dari petani dibandingkan dari penyuluh. Mungkin seperti itu dulu yang saya tangkap, Pak. Oke, baik. Roni, silakan Roni. Bagaimana komen Roni? Ya, Pak. Di perkuliahan kita kali ini banyak partisipasi masyarakat yang harus ada dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, di mana di sini pada kuliah kali ini kita pembelajaran itu ikut di sini sangat ditekankan ikut sertanya masyarakat dalam penyuluhan itu akan meningkatkan kualitas dari masyarakat itu tersendiri gitu Pak. Ya, terus koma sehingga pengetahuan sehingga akan meningkatkan kualitas dari masyarakat tersebut seperti pengetahuannya, keterampilannya gitu Pak. Pembelajaran yang diberikan penyuluh itu yang ada 3. Yang pertama itu konvergen, menyatu. Yang kedua secara non formal itu seperti kita berdiskusi yang dibilang Kak Liza tadi. Yang ketiga itu sederhana gitu Pak. Jadi agar petani dapat menangkap ilmu yang diberikan oleh penyuluh tersebut gitu. Ada kata yang hilang, yang paling penting betul, agar apa? Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, itu dia. Jadi Roni, itu benar ya. Jadi proses pembelajaran itu mesti berujung kepada partisipasi masyarakat. Jadi kalau saya boleh pakai huruf X, ya,
pembelajaran dengan atribut non formal, sederhana, khusus, sistem berkelanjutan itu X. Apa tujuannya? Meningkatkan kapasitas. Oke? Kapasitas. Apa kapasitasnya? Pengetahuan, keterampilan. Nah, ya. Untuk apa? Agar dapat berpartisipasi, meraih kesempatan, ya, mengambil kesempatan dalam pembangunan. Apa tujuan paling jauh? Ya tentu tujuan paling jauh kesejahteraan. Nah, jadi coba kita lihat 3 slide ini saja mengandung 4 unsur besar, ya. Saya ulang sekali lagi, ini campur-campur nih antara kuliah pembangunan, kuliah konsep dengan kuliah metode penelitian, ya. 3 slide ini saja Bu Lisa, Bu Sandra, dan Pak dan Dina Roni dari guru besar kita, guru besar penyuluhan bangunan, ada 4 variabel besar, ada 4 faktor besar. Yang pertama adalah pembelajaran, learning process. Kecapnya banyak, non formal, apa tadi, konvergen, apa tadi, sederhana, apa tadi, bersistem, apa tadi, khusus dan berkelanjutan. 1. Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Kalau itu dilakukan berkelanjut, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peningkatan kapasitas masyarakat, petani misalnya. Apa kapasitinya itu? Apa kualitasnya itu? Setidaknya ada 3. Pengetahuannya bertambah, keterampilannya meningkat, motivasinya lebih positif, ya kan? Apalagi kalau ada penguatan kelembagaannya. Nah, itu nanti, ya kan, kelembagaan. Nah, apa sasaran berikutnya? Apa tujuan berikutnya kalau dia udah meningkat kapasitas? Mampu berkesempatan. Nah, begitu. Sarjana diduga lebih punya kesempatan untuk mengambil pembangunan. Tapi sarjana yang cuma dalam bangku kuliah akan kalah dengan yang tidak sarjana, tapi dia terjun ke lapangan dalam waktu 4 tahun. Gitu. Nah itu tapi kan ada 2 dunia yang berbeda kan. Tapi diduga kalau dia sarjana dan mau berbuat cepat segera, dia mampu mengambil kesempatan. Nah begitu, ya kan? Nah itulah yang disebut dengan variasi data namanya kan. Nah kalau dia sudah punya kesempatan, dia udah berpartisipasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi tentu peningkatan kemampuan berpartisipasi. Jadi pembelajaran, kapasitas, partisipasi, kesempatan pembangunan, dan baru kesejahteraan meningkat. Itu kira-kira garis lurus, ya, garis lurusnya dari 3 slide ini. Oke, saya teruskan dulu sekarang. Nah, itu latar belakang. Nah, kesejahteraan rakyat Indonesia terjadi fluktuasi dalam 3 dekade terakhir ini beberapa waktu lalu nih, ya. Lemahnya keberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan, ya. Nah, apalagi sekarang dengan COVID terganggu, kemudian kemarin juga ada resesi dan lain-lain, ya. Nah, ini dia. Kelemahan itu nampak pada tingkat kemandirian, tingkat partisipasi, dan kemampuan warga dalam mengakses pengelolaan sumber daya. Nah, ini juga cerita nih. Ini yang hijau dan biru ini cerita nih. Ini konteks namanya, ya. Konteks kita mau penelitian besok, ya. Oke, lanjut dulu, ya. Maka, nah ini baru disimpulkan oleh muridnya Pak Margono bernama Pak Sumarjo, Profesor Sumarjo. Ya, bisa Bu Lisa, Bu Sandra, dan Roni ambil di Google Scholars. Ya, buka Google, ketik Google Scholar, ketik Sumarjo. Ya, itu akan diperoleh banyak sekali makalah beliau. Kalau saya nggak salah saya kirimkan itu cara membukanya. Kalau nanti saya lihat lagi. Maka semakin sadari bahwa perlu upaya yang efektif. Nah, itu dia. Perlu upaya yang efektif, yang benar, yang tepat sasaran, upaya, ya, segala upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, ya. Untuk meningkatkan keberdayaan. Betul kata Bu Sandra, ada proses, ada upaya, ada usaha dari pihak luar untuk membantu meningkatkan keberdayaan masyarakat, untuk memfasilitasi peningkatan keberdayaan masyarakat yang lemah itu. Ya kan? Melalui apa? Nah, ini dia. Fokus kita sebagai dunia penyuluhan, kata Pak Sumarjo, meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapital manusia.
atau disebut dengan human capital. Ya. Nanti Bapak, Ibu-ibu dan Roni bisa cek di Google juga human capital. Banyak konsep di sana menjelaskan tentang human capital atau disebut dengan modal manusia. Yang kedua adalah social capital atau modal sosial, ya. Kepercayaan, SDM-nya, keterampilannya atau human capital, ya. Nah, salah satu alternatif penting dari proses pengembangan kapital manusia dan pengembangan kapital sosial itu adalah kegiatan penyuluhan pembangunan. Nah, jadi luar biasa ini penegasan pagi ini ya, bahwa sebenarnya esensinya dari penyuluhan pembangunan termasuk pertanian di dalam pembangunan itu adalah untuk memberikan fasilitasi pengembangan modal sosial dan modal sosial. Ya, pengembangan SDM petani secara individu dan penguatan kelembagaan. Nah, saya ulang sekali lagi, Bu Sandra, Bu Lisa, dan Pak Roni, penguatan SDM, pengembangan SDM petani adalah human capital, penguatan kelembagaan adalah social capital. Ya, itu istilah-istilah yang digunakan dalam konsep-konsep pembangunan, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung dihidupkan saja speakernya ya, Bu. Ya. Berdasarkan uraian ini masih latar belakang nih. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa, nah ini dia kesimpulan siapa nih ya. Maka dapat dikatakan bahwa penyuluhan itu adalah program yang atau usaha atau upaya yang meningkatkan keberdayaan masyarakat, ya, melalui pengembangan kapital manusia, pengembangan SDM, boleh begitu, dan pengembangan kapital sosial atau kelembagaan sosial, kelompok taninya. Nah, itulah bahasa yang paling konkretnya di Bu Lisa dengan Bu Sandra kan. Atau juga pendidikan pembelajaran non formal yang berkelanjutan. Itu sebabnya sekarang program-program itu selalu multi years, ya, nggak pernah programnya 1 tahun, ya kan? Nah, begitu multi years akan tercapai yang namanya berkelanjutan. Cuman pertanyaannya Bu Sandra, Bu Lisa, dan Pak Roni, benarkah nanti dia berkelanjutan setelah tak ada program? Itu juga penelitian, itu juga tema penelitian. Nah, begitu Bu Sandra. Ya kan? Benarkah program yang berkelanjutan multi itu memang akan berlanjut di tengah-tengah masyarakat? Kalau ya, apa penyebabnya? Kalau tidak, apa penyebabnya? Nah, dapat lagi penelitian, dapat lagi judul baru. Kan makin pusing kan? Agar masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Saya sudah bikin warna yang beragam-ragam itu supaya nampak perbedaannya. Mau saya kasih warna merah sakit mata, lihat ya. Nah, warna ungu nggak enak juga. Sampai di sini kira-kira terbungkus nih Bu Sandra, Bu Lisa, Pak Roni. Pak Roni nyambung kira-kira? Roni? Roni? Iya Pak, oke. Nyambung Pak. Terkunci ya. Oke, iya, ya. Pak. Oke, mantap. Bu Lisa, kira-kira terkunci Bu Lisa? Mantap? Mantap Pak. Sesuai dengan yang di lapangan Pak. Oke, bagus. Bu Sandra? Ya. Ya, Pak. Sudah semakin tergoda dengan judul-judul? Banyak Pak. Banyak. Iya. Minggu depan saya minta 1 judul aja. Nah, minggu depan dalam topik metode penelitian saya minta tugasnya ya. 1 judul aja, saya perlu 1, nggak perlu banyak. Oke. Kan tugas Pak Rudi nih menyerahkan supaya. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Ya. Nah, oh iya, lupa saya. Kalau disebut pembangunan, kalau Pak Helmi sekarang menyebut dengan sustainability development atau pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi konsep pembangunan kita sekarang disebut dengan
sustainability development ya. Ya, Bu Lisa, Bu Sandra, dan Roni, tekan saja Google, akan dapat itu banyak sekali tulisan mengenai apa? Sustainability development. Kalau bidang pertanian berarti sustainability agriculture development. Nah, gitu ya. Agriculture sustainability development ya. Itu kata kuncinya ya. Nah, yaitu mencakup antara lain realitas fisik dan realitas sosial ya, yang mencakup kombinasi aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Tiga dunia tuh, tiga cakupan. Pertama ekologi lingkungan, ya, kadang disebut lingkungan, kadang disebut dengan ekologi. Yang kedua kelestarian ekologi. Yang kedua adalah pencapaian ekonomi, dan yang ketiga penguatan sosial. Nah, itu adalah tiga aspek besar, maka sering disebut dengan segitiga. Segitiga sama sisi. Ya, tolong bikin segitiga, Ibu Sandra, Bu Lisa, dan Roni bikin segitiga. Ada 3 titik, ekologi, ekonomi, sosial. Ya, itu dia. Ya, selalu disebut dengan triangle sustainability development. Ya, segitiga pembangunan berkelanjutan. Ya. Dan proses kelembagaannya ya, proses kelembagaannya dalam pemuatan ekologi yang lestari, ekonomi yang meningkat ya, pendapatan meningkat, dan kekuatan sosial, kekuatan partisipasi juga ya. Nah, itu kira-kira maka ada sebuah istilah baru nih, keberlanjutan ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan keberdayaan sosial. 3 kata itu harus ada dalam pembangunan hari ini. Dan ini adalah tugas Pak Helmi, kita berikan kepada beliau untuk menjelaskan apa itu tujuan dan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah berada pada kurikulum yang kedua. Ya, kurikulum pertama ini dititipkan dalam mata kuliah lain. Ya, kalau sekarang dibuat khusus ya, mata kuliah isu dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita berada dalam konteks itu, oke? Saya teruskan dulu. Nah, 3 nilai pembangunan berkelanjutan di dalam bukunya buku ekonomi pembangunan Todaro. Tolong tulis, nanti ketemu nanti 2-3 makalahnya Todaro. Ya, dalam buku pembangunan ekonomi dari Todaro, saya lupa nama lengkap beliau nih. Todaro, ya, nanti ketemu tuh. 3 nilai pembangunan. Yang pertama, sustenance. Ya, sustenance. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya. Ya, jadi pembangunan itu mestilah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pangan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Makanya wajar kalau teman-teman bidang pertanian menyatakan tugas utama dari Kementerian Pertanian itu adalah penyediaan pangan manusia. Nah, itu wajar ya. Karena memang manusia hidup pasti perlu pangan ya, kebutuhan dasar ya. Yang kedua bajunya atau sandangnya ya, dan yang ketiga papannya. Yang keempat, bahkan mungkin yang kedua kata orang ada kesehatannya. Itu adalah pembangunan ya, memenuhi standar dasar manusia. Yang kedua, nah ini penting juga ini yang kedua ini, ya kan? Orang tidak hanya perlu makan, ya, tapi perlu self-esteem. Ya, self-esteem. Apa itu self-esteem? Pengakuan terhadap martabat kemanusiaannya gitu. Salah satu aspek kecil tetapi sangat bukan kecil sih. Aspek yang penting di dalam self-esteem ini adalah kerja. Orang yang bekerja itu terasa dia manusia gitu. Tapi orang yang menganggur dia merasa tak berguna gitu. Nah itu ya, merasa ya, padahal dia punya guna gitu. Nah makanya penyediaan lapangan pekerjaan ya kan, penumbuhan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar kawan-kawan kita meningkatkan kemampuannya agar dapat bekerja dengan penuh kemandirian, itu membangun self-esteem. Dan saya kira dunia pertanian juga mengerjakan ini. Selain memenuhi pangan,
juga memenuhi memenuhi peluang-peluang untuk masyarakat pertanian kita melakukan self esteem, meningkatkan self esteemnya gitu ya. Dan ini yang ketiga ya, ini yang ketiga penting banget ini ya. Nggak cukup makan, nggak cukup rasa kemanusiaan, tapi juga freedom ya. Ada kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya ya, untuk memilih ya sesuai dengan pilihannya, untuk memilih sesuai dengan pilihan pekerjaannya, yang kemampuannya. Walaupun, nah untuk yang ketiga ini agak sedikit ya, beberapa negara, beberapa daerah, beberapa kawasan tidak memiliki banyak freedom, ya. Pilihannya nggak banyak, tapi masih ada lah ya, masih ada ya. Jangan sampai nggak ada sama sekali ya. Pak Roni mau kuliah atau mau bekerja itu freedom ya. Bu Sandra mau agak santai saja, habis pulang kerja, pulang kantor atau mau belajar itu freedom juga. Bu Lisa juga begitu, ya kan? Bayangkan pagi-pagi Sabtu, jam 4 pagi tadi bikin tugas, jam 7 siap-siap, jam 8 kuliah, nanti kuliah lagi, jam 4, nah itu freedom, ya, kebebasan memilih, meningkatkan kapasiti. Itu adalah pembangunan, ya. Saya kira itu konsep-konsep dasar yang akan berlanjut dengan konsepnya Pak Helmi, saya kira ya. Baik. Kalau ada pertanyaan, silakan dulu Ibu berkomentar dulu ya. Tapi ini nggak berkait dengan penyuluhan yang langsung ya. Nah, kalau gitu sekarang, ini baru kita tegaskan ya. Kalau tadi kan sederhana saja kata partisipasi. Sekarang kita lihat pendapat Pak Margono Slamet. Apa definisi partisipasi? Salah satu definisi partisipasi yang dikemukakan oleh Profesor Margono Slamet, ada banyak definisi partisipasi, boleh Bapak Ibu cari tempat lain. Kalau Pak Margono bilang begini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan. Nah, itu umum kan? Pertanyaannya, apanya yang ikut serta? Di bagian mana dia ikut serta? Nah, itu. Yang pertama, dia ikut dalam kegiatan pembangunan. Dia ikut. Apakah ikutnya disuruh atau ikutnya mau sendiri, di sini nggak dijelaskan nih. Pokoknya ikut aja. Ya, dari mulai disuruh, dimobilisasi, sampai kepada mau sendiri. Ikut aja dulu. Ya, ikut. Kalau ada kegiatan nanam, ikut. Kegiatan irigasi, ikut. Mau kegiatan SLPHT, ikut. Nah, itu ikut. Dah, partisipasi itu. Kan? Tetapi yang kedua, ini yang penting ini. Jangan cuma ikut doang gitu. Yang kedua yang penting, ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Nah, ini yang repot ini. Seringkali teman-teman kita kan nggak menikmati gitu. Cuma ikut kerja aja, dapat upah aja dia gitu. Nah, yang kita mau dia ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya itu gitu. Ya, utuh. Nah, lain lagi polanya ini kan. Dan yang terakhir adalah tidak hanya ikut serta menyumbang sesuatu input dalam proses pembangunan, tapi dia ikut dalam prosesnya gitu. Ya. Tidak hanya ikut, tapi serta menyumbang sesuatu input ke dalam proses pembangunan. Jadi dia berproses, ya, dia menggagas sejak awal perencanaan, ya. Nah itu dari Pak Margono Slamet, ya. Sampai di sini itu definisi dari Pak Margono. Coba saya lihat cek yang kedua, ada nggak definisi lain? Nah ini dia. Coba kita lihat sekarang rinciannya. Rincian dari definisi tadi. Macam-macam partisipasi. Berdasarkan pengertian partisipasi dalam pembangunan tersebut, maka partisipasi terdiri dari, dari rinci berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Pertama, ikut memberi input proses pembangunan. Nah, ada masukan, ada gagasan, ya kan? Ada perencanaan, menerima imbalan, atau input dan ikut menikmati hasilnya. Itu yang paling pokok ya. Yang kedua, ikut memberi input saja dan menikmati hasil. Nah, 2. Tapi yang ketiga, memberi input, menerima imbalan tapi tak ikut menikmati. Lucu juga ya. Kalimatnya agak lucu nih. Memberi input tenaganya, dapat imbalan tapi hasilnya dia nggak dapat. Nah, gitu ya kan. Hasilnya maksudnya hasil dari yang terakhir ya. Yang berikutnya menikmati manfaatkan hasil tapi
tak memberi input. Nah, itu apa tuh? Siapa tuh kira-kira tuh? Ya, ada orang yang dapat hasil tapi nggak bekerja. Tuh. Nah, boleh juga lah. Kan? Yang terakhir, memberi input, tetapi tanpa menerima imbalan dan tak menikmati hasil. Waduh, ini paling kesian nih. Kerja doang, tak dapat imbalan, tak dapat menikmati hasil. Ya, kalau ini adalah pekerjaan sosial nggak apa-apa lah ya, dia bekerja, imbalannya lain ya kan. Nah, bukan imbalan uang ya. Ada imbalan lain yang dia peroleh, mudah-mudahan kan begitu ya. Itu hasilnya. Itu saya kira mana lagi nih? Ya. Nah, kalau gitu, ini yang terakhir ya. Nanti kita diskusi habis ini. Kalau begitu maka ada 3 syarat tumbuhnya partisipasi kata Pak Margono, ya kan? Yang pertama ada kesempatan, nah, gitu. Ada kesempatan, ada peluang, ya, ada peluang. Oh sekarang banyak kesempatan pembangunan tuh, program-programnya Bu Lisa aja berapa banyak itu, programnya Bu Sandra juga apalagi kan, program pedesaan minta ampun sekarang banyaknya kan. Apa namanya badan apa namanya Kementerian Desa ya Bu Sandra namanya Bu Sandra ya, kan? Program Bank Des ya kan? Banyak sekali itu di desa. Nah itu kesempatan muncul semua ya kan. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat ikut dalam kesempatan itu? Nah itu pertanyaannya mengandung 2 kata tuh di balik itu. Ada kemampuan nggak dia? Kemampuan itu berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuannya. Nah, tolong distabilo tuh Pak Roni. Kemampuan itu berkait dengan pengetahuan dan keterampilannya. Ya, ada banyak kesempatan yang muncul. Ya, dulunya macam-macam. Ya kan, dulunya macam-macam. Dari dinas pertanian, dari dinas pembangunan desa, dari dinas sosial, dari ibu-ibu PKK, dari apa lagi tuh? Dari Kementerian Pemberdayaan Wanita, dari apa lagi? Koperasi, apa lagi tuh? Apa Bu Lisa? Bu Sandra? Apa lagi tuh kira-kira, ya kan? Nah, itu kesempatan muncul semua. Pertanyaannya mampu nggak? Nah, ini soalnya mampu nggak? Dia berkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Disitulah tadi pesan penyuluhan itu muncul sebetulnya. Amanah penyuluhan itu muncul ya secara umum, meningkatkan kemampuan SDM masyarakat. Dan yang terakhir dalam bahasa Padang nio ndak nyo. Mau ndak? Roni tertawa dia. Orang Madinah tertawa mendengar nio ndak. Roni, kalau dalam bahasa Madinah apa Doni? Roni? Radoya, Pak. Apa? Radoya. Oh, Radoya. Apakah mau namanya Radoya gitu? Iya, Pak. Oh, gimana tuh bahasanya? Tolong dong dibunyiin dikit dong bahasanya. Mau nggak lo gitu? Radoya. Oh, Radoya gitu. Kalau dalam bahasa Padang kan kata Bu Sandra, oi, nio ndak gitu. Nio satu ndak gitu. Nah, kalau dalam bahasa Roni, Pak Roni? Radoya, Pak. Oh, Radoya. Oke lah, Radoya. Wah, kita makan dulu ubi tumbuk baru mantap saya ini ngomongnya. Oke, kemauan. Nah, sampai di sini silakan Bu Lisa, komen Bu Lisa. Kita gantian, Bu Lisa dulu lah. Silakan. Apa komen Bu Lisa nih? Baik Pak, terima kasih. Ya. Mungkin di sini memang betul semua yang telah Bapak sampaikan di perkuliahan mengenai pembangunan pertanian ini mengenai partisipasi. Memang kalau di lapangan Pak, memang seperti itu. Cuman permasalahannya sekarang Pak, misalnya tadi kan kata Bapak kan 3 syarat tumbuhnya partisipasi, yaitu yang pertama adanya kesempatan, yang kemudian yang kedua adanya kemampuan, dan yang ketiga adanya kemauan. Tadi diambil contoh misalnya ada kelompok tani yang mendapatkan suatu program, yang mana dia mendapatkan program tersebut berarti dia sudah mendapatkan kesempatan. Cuman kemampuannya untuk dari menjalankan program tersebut masih istilahnya masih nol gitu Pak. Jadi belum, masih samar-samar sama dia apa sih program yang telah disampaikan pemerintah. Kemudian dengan tidak adanya kemampuan mereka tersebut, akhirnya kemauan mereka untuk menjalankan program tersebut
ogah-ogahan. Jadi dilihat dari lapangan. Jadi istilahnya seperti ini, suatu kelompok tani yang telah mendapatkan program, apabila program itu habis, maka kegiatannya juga akan habis. Nah, jadi di situ bisa diambil judul untuk penelitian juga tuh Pak. Oke, sebelum saya berikan kepada Bu Sandra ya dan Bu Roni ya, saya pilih itu ada 2 tuh Bu Lisa, ada 2 layer tuh, ada 2 lapis tuh. Nah, jangan digabung tuh ada 2 lapis. Ya. Oke, ya. Nah, lapis yang pertama di depan tuh ada kesempatan. Oke, bahkan dia hakoha. Nih kesempatan, gitu kan? Ini program. Tadi Bu disebut, tapi dia tak punya kemampuan. Nah, tapi dia belum punya kemampuan. Pertanyaannya muncul dulu, kenapa dia tak mampu? Nah, gitu. Kenapa dia tak mampu? Ya, sekarang saya berikan jalan keluar dengan cara program nih, bukan cara penelitian nih ya. Kenapa dia tak mampu? Telisik di situ. Oh, kurang pengetahuan. Oh, kurang informasi. Oh, kurang ceramah. Oh, kurang diskusi. Oh, kurang sosialisasi dalam bahasa kita. Ya kan? Asal nggak kurang terasi aja lah kan. Kurang sosialisasi, ya kan? Oke, tambahkan dia. Nah, tambahkan. Berarti perlu ada upaya penambahan pengetahuan. Gitu kan? Nah. Yang kedua, oh alah pengetahuan, kurang terampil, nak pandai mencubo, nak mencubo, nah latih dulu. Nah, yang terampil tuh Bu Lisa, bukan dengan ceramah obatnya. Nah, ini mau saya garis bawah ini, yang namanya keterampilan itu obatnya bukan ceramah, obatnya bukan sosialisasi. Ya, tolong kalau kita punya program, kalau judulnya peningkatan keterampilan, coba periksa. Dari 4 sesi satu hari itu ada nggak sesi keterampilannya? Kalau nggak ada sesi keterampilannya, lalu ditulis tujuannya peningkatan keterampilan, itu namanya tidak tepat. Bahasa yang lembut. Bahasa yang kasarnya bohong. Saya ulang ya. Kalau tujuannya meningkatkan kemampuan dan keterampilan, maka harus ada 1 sesi yang disebut dengan uji coba atau melatih. Nah, itu dia. Itu layer yang pertama. Layer yang kedua, nah ini agak beda nih Bu Lisa. Layer yang kedua, kemauan. Nah, ada orang yang punya kemampuan, punya pengetahuan, punya keterampilan, tapi tidak nionyo. Apakah kaleh? Tidak nionyo, boleh. Kesempatan dia aja diberikan. Pengetahuan punya, udah ditambahkan lagi. Keterampilan ada bekalnya, bahkan dipertajam, diperkuat, tapi nggak mau juga. Nah, obatnya apa kira-kira Bu Lisa? Ya itu masalahnya tuh Pak. Ya, jadi apa kira-kira obatnya kalau dia nggak mau? Sebelum ditulis namanya. Bu Sandra, apa obatnya Bu Sandra kira-kira Bu Sandra? Yang nggak mau Bu Sandra? Ya, kalau saya jawabannya mungkin balik lagi ke awal dulu Pak, kronologisnya dulu, prosesnya gitu. Oh, prosesnya. Ya, balik lagi kita membahas masalah partisipasi. Di awal ada yang kesempatan, seperti yang bilang sama Lisa, bahwa memang dipancing dengan adanya program dari pemerintah. Dan kemudian ada yang kemampuan. Nah, tadi Bapak bilang bahwa kemampuan itu dalam bentuk keterampilan atau ilmu pengetahuan. Dan pengetahuan. Nah, disinilah peran penyuluh atau fasilitator menurut saya, Pak. Ya. Nah, kita kembali ke konteks penyuluhan, seorang penyuluh, itulah tugas kita sebagai seorang penyuluh untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat atau petani agar dia mampu untuk melaksanakan, untuk berpartisipasi sesuai dengan apa yang dia punya. Gitu. Ya, nah, kembali lagi. Sudah dia mampu, tapi belum mau. Nah, baca itu tadi. Kemampuan yang telah diberikan kepada petani, otomatis tidak semua petani yang kita harapkan untuk mau untuk melaksanakan apa yang telah dia mampu. Iya, pertanyaannya banyak. Oke. Tapi Pak, bukan berarti tidak semua petani atau masyarakat yang tidak mau. Nah, kita ambil saja berapa orang atau berapa kunci yang bisa untuk nantinya
menjadi contoh bagi masyarakat untuk bisa melakukan, untuk mau melakukan apa yang kita harapkan. Ya. Nah, itu artinya gitu. Kita ambil untuk satu aja yang mau melakukan, untuk mau melakukan apa yang kita mau. Iya, itu artinya ada yang mau. Sekarang pertanyaan saya adalah, untuk yang tak mau ku baca caranya kok. Nah, mungkin Pak Roni ada jawaban dari Madinah? Ayo. Untuk yang mau aman ya. Udah mampu dia, udah tahu dia, mampu dia, mau pula. Kita kasihlah kolak tuh kan. Kita kasihlah gado-gado tuh kan. Kalau yang tak mau tuh baca rokok. Coba. Ada nggak upaya satu kali lagi coba. Kalau ndak nionya tuh balik. Gitu. Mau boleh buat. Sekarang masih ada nggak satu lagi? Dikasih punishment aja, Pak. Cepet kali, Bu Lita. Tunggu dulu. Pak Roni, silakan. Tapi biasanya pasti mau itu, Pak. Yang satu. Pertanyaan saya, kalau ada yang nggak mau. Dikasih iming-iming aja, Pak. Ayo, Pak Roni. Jawab dong, Pak Roni. Oh, iya, Pak. Mungkin melalui dengan pendekatan perseorangan, Pak. Misalkan orang yang tidak mau dalam melaksanakan program itu, misalkan satu orang itu. Jadi kita melakukan pendekatan perseorangan, kita ajak bicara apa permasalahannya, bagaimana dia tidak mau mengikuti program tersebut gitu, apa kendala dia gitu, Pak. Oh, begitu. Ada upaya pendekatan nih, PDKT nih, Bu Sandra. Bahasa penyuluhannya kan itu yang namanya membujuk. Membujuk itu apa bahasa yang agak biasa ya? Persuasif. Sebelum punishment nih Bu Lisa, persuasif dulu lah gitu ya. Persuasif dulu ya kan, ajak-ajak dulu ya kan. Sosialisasi dulu. Kalau enggak juga baru lah udahlah kunci aja lah, itu memang enggak maju lah. Sudah. Ya kan? Itu dalam bahasa Pak Roger namanya lagat tuh, orang yang enggak mau maju tuh. Nanti kita bahas ya. Jadi masih ada kata kunci kemajuan. Jadi di dalam kerangka teori, saya ulang, di dalam kerangka teori, di dalam kerangka penelitian, dalam rangka penelitian, 3 kata ini disebut sebagai variabel utama tumbuhnya partisipasi. Ada kesempatan, ada kemampuan, kemampuan pun dibagi 2, pengetahuan dan keterampilan, dan ada kemauan, sisi afektif, ya. Lain cara sentuhannya. Bahasa Pak Roni namanya PDKT. Ya kan? Kalau Bu Lisa tadi kasih aja iming-iming. Ya kan? Bahasa umumnya adalah persuasi atau persuasif, ya kan? Terakhir baru dipanis. Wah, begitu. Oke. Saya kira itu untuk yang soal yang ini. Oke. Nah, kita masuk ke dalam filosofi, ya, dalam filosofi, ya. Dalam filosofi. Nah, ini ini dari banyak buku nih. Inilah yang menjadi filosofi. Oh, Roni mau nanya? Iya, Pak. Silakan. Gini, Pak, mungkin kan dari tumbuhnya partisipasi itu kan ada 3, Pak, gini. Jadi misalkan dari salah satu syarat itu tidak dikerjakan gitu, Pak, masih masih tumbuh nggak partisipasi dalam penyuluhan tersebut, Pak? Ya, ini sebetulnya bukan hanya penyuluhan ini teori partisipasi pembangunan ya. Oke, dalam penyuluhan ya. Harus 3 ini muncul, Pak Roni. Iya, Pak. 3 ini muncul sebagai sebuah syarat tumbuhnya partisipasi. Kalau cuma 2 tadi tuh, ada kesempatan, ada kemampuan, tapi dia nggak mau. Ya nggak maju lah, nyoh. Ada rendang di muka hidungnya kan, ya kan? Punya kemampuan mengambil, giginya pun kuat, ya kan? Tidak batuk-batuk, ya kan? Nah, tidak sakit perut, tapi nyogah, itu nggak jadi nyoba partisipasi, duduk saja nyoh itu. Nah, kan? Atau dia punya kemampuan, ya saya tahu, saya mampu, saya mau, nggak ada kesempatannya, itu nggak jadi pula. Gitu kan Pak Roni ya?
Atau sebaliknya, apa nih? Mana tuh? Ada kesempatan, saya mau, tapi nggak mampu. Itu nggak jadi. Nah, kalau nggak mampu masih ada obatnya. Panggil Bu Lisa. Bu Lisa yang ngajar nanti. Dapat tuh. Atau Pak Roni yang beri keterampilan. Jadi dia tuh. Jadi itu obat-obat atau apa trik-trik atau advice bagi peningkatan peluang partisipasi, ya kan? Kira-kira gitu Pak Roni. Jadi tiga-tiganya mesti ada. Baru jadi dia. Oke? Cukup Pak Roni? Oke. Sebelum saya pindah, ada pertanyaan dulu dari Bu Lisa? Bu Lisa? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Bu Sandra, masih ada pertanyaan? Lanjut? Enggak, cukup, Pak. Lanjut ya, oke. Nah, ya. Saya akan masuk ke dalam apa namanya filosofi penyuluhan. Ya, ini yang paling pokok, yang kuning ini, to help people to help themselves. Ya. Jadi kita kembali ke paling pangkal sekali dalam ilmu penyuluhan. Ya. Inilah yang menjadi cikal bakal pendirian ilmu penyuluhan. Ya. Extension science. Ilmu harus ada filosofinya. Itu menjadi syarat. Ya. Kalau enggak bisa. Nanti kita lihat tulisan saya ini. Nah ini. Nah ini adalah, tolong nanti Bapak Ibu baca dikit. Ini udah lama ternyata, saya baru ketemu lagi. Tahun berapa saya bikin nih? Oh, nggak ada tahunnya. Oh, ini ada. 2009, Masya Allah. Udah 11 tahun lalu ternyata. Ya, 2009 saya bikin. Belum lagi doktor ini. Ya, saya baca-baca, sedih pula saya. Ternyata lebih hebat tulisan saya dulu dari sekarang. Enggak kelihatan kayaknya, Pak. Hah? Enggak tampil di layar, Pak. Belum tampil, Bu Lisa? Belum, Pak. Oh, Mama. Sebentar ya. Belum tampil ya. Oh, nggak bisa double, dia harus di stop saya dulu nih. Sorry. Gantian, maaf. Saya kira bisa double, oke. Panggil lagi yang lain. Oh, begitu. Oke, ini dia. Saya masih seperti apa? Masih seperti ini apa? Masih seperti melihat apa? Melihat hidup di alam offline. Nah, ini dia. Maaf ya, Bu Lisa, makasih diingatkan. Nah, ini. Nampak, Bu Lisa? Belum, Pak. Udah, Pak. Ya, oke, ya. Udah. Oke, jadi rupanya nggak bisa double-double. Baru tahu saya. Atu-atu ya. Oke, nah ini contoh ya Bu Lisa, Bu Sandra, dan Roni. Ini tulisan saya di sebuah jurnal yang baru ketemu beberapa waktu lalu, pekan lalu saya dapat. Saya tulis di tahun berapa nih? 2009. Ya. Belum doktor saya ini. Saya baca-baca lagi, ya kalaupun nggak melebihi sama lah begitu. Jadi tulisan anak master ini Bu Lisa, Bu Sandra, ya, saya bikin judul Perspektif Penyuluhan Pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Wah, sedang romantis ya dengan istilah apa? Kesejahteraan petani nih Pak Roni. Pak Roni pun boleh mengutip dari Pak Roni. Jadikan tulisan Pak Roni nih, jadikan tema penelitian ya kan. Nah ini perspektif, kan saya pakai kata perspektif. Ini filosofi nih, ya ada filosofinya kan. Saya sebut istilah dehumanisasi itu. Jadi pada petani telah terjadi proses ketidakmanusiaan. Ya, bayangkan. Jadi saya gunakan bahasa yang luar biasa kerasnya ini. Jadi penyuluhan pertanian telah menjadikan petani itu dehumanisasi. Wah, ya kan. Jadi tapi yang ngomong ini bukan siapa-siapa nih. Bu Sandra pernah mendengar nama Padmanegara nggak? Salmon Padmanegara. Bu Sandra pernah mendengar nama Pak Salmon Padmanegara? Iya, dengarnya pernah, Pak. Pernah ya. Bu Lisa pernah dengar? Beliau tokoh yang ikut dalam proses Bimas Indonesia. Dan terakhir tokoh juga dalam perumusan
apa namanya program SLPHT di awal-awal Padma Negara. Ini kata beliau nih, tahun 95 nih. Coba kita dengar baik-baik ya. Ini tokoh yang memang terlibat dalam Persebimas nih. Penyuluhan pertanian tanpa disadari telah menyimpang dan tidak menghasilkan perubahan esensial. Yaitu, apa perubahan esensial itu? Yaitu petani yang rasional dan mandiri. Jadi kata Pak, jadi ini yang mengkritiknya orang asli penyuluhan nih. Pernah menjadi tokoh di Kementerian Pertanian tahun 90-an, tahun 80-an. Nanti coba cek nama beliau siapa namanya, Salmon Padmanegara nih. Orang Jawa Barat asli. Penyuluhan pertanian tanpa disadari telah menyimpang dan tidak menghasilkan perubahan esensial. Apa perubahan yang esensial itu? Petani yang rasional dan mandiri. Nah itu. Ini dia kata kuncinya. Jadi Y dari penyuluhan, dari proses X penyuluhan adalah petani yang mandiri dan rasional. Tetapi justru menjadikan petani yang selalu tergantung kepada dan digantung oleh pemerintah. Nah loh. Kira-kira Bu Lisa mendapatkan kenyataan ini nggak di lapangan, Bu Lisa? Iya, Pak. Nah, sekarang tahun berapa, Bu Lisa? 2020. Ini tahun berapa disebut nih? 95. Berarti? Tahun 95. Berarti berapa tahun? Masih seperti tahun. Berarti berapa tuh? Udah berapa tahun? 25 tahun yang lalu dibicarakan. Iya. Masya Allah. Ini bagian dari pidato honoris causa beliau nih. Ya. Jadi BIMAS itu adalah program sistem penyuluhan yang luar biasa yang mengaitkan banyak sistem ya. Ya bukan berarti dunia ini berhenti, enggak. Tapi ini kan peringatan keilmuan. Itulah ilmu, Bu Lisa. Itulah ilmu Bu Sandra. Jadi ilmu itu bisa mendeteksi yang paling esensial ya, yang paling pangkal. Inilah filosofi yang sebenarnya gitu. Bahwa implementasinya, programnya menyimpang itu nanti soalnya. Coba Bu Lisa, Bu Sandra, dan Pak Roni bikinkan 4 lingkaran ya. 4 atau 5 coba bikin. Yang pertama itu ada filosofi. Tolong dibikin lingkaran pertama filosofi. Ya, filosofi. Ini harus dalam nih. Dalam, kuat, kokoh. Nggak boleh goncang ini. Ya, filosofi. Semua ilmu harus punya filosofi. Kalau ilmu tidak punya filosofi, dia bukan ilmu. Dia knowledge namanya. Maaf, dia baru pengetahuan. Ya. Dia knowledge, belum science. Ya. Maka kalau ada filosofi, dia science. Kalau belum, dia knowledge, baru pengetahuan. Yang kedua lingkaran berikutnya adalah di atas filosofi naik science, ilmu. Nah, ada ilmu, ya, ada ilmu. Ada ilmu, ya, ada ilmu. Nah, ada ilmu penyuluhan. Ada ilmu penyuluhan pertanian. Diperluas ada ilmu penyuluhan pembangunan. Makanya ada Prodi S2 namanya IPKP, Ilmu Penyuluhan dan Ilmu Komunikasi Pembangunan. Nah gitu. Jadi berani menyebut ilmu. Ya kalau kita tidak kuat pada kerangka keilmuan, nggak bisa. Itulah sebabnya sejak awal saya mendapat amanah dari Pak Direktur Pasca, pimpinan untuk menjelaskan kepada siapa saja yang akan kuliah, bahwa Bapak dan Ibu yang kuliah di IPKP akan berujung sebagai Master of Science. Nah itu. Bukan Master of Knowledge, Bu Lisa. Bukan Master of Program, bukan Master of Science. Dan kewajiban Bu Lisa, Pak Roni, dan Bu Sandra nanti di ujung tesisnya memperas atau meringkas menjadi satu jurnal yang seperti yang saya buat ini dan dipublish gitu loh, dipublikasikan. Bu Lisa pembimbingnya misalnya Pak X dan Bu Y, nanti tulis Prayeti, memang Prayeti namanya ya, Lisa? Memang Prayeti namanya. Iya, nah, nanti Prayeti, Lisa, nah, siapa membimbing 1, Ming 2. Dewi, Sandra. Nah, publish. Ya kan? Apa judulnya? Roni apa namanya nih? Pertanyaan Roni. Roni apa Roni? Halo? Roni Rahmat Hidayat, Pak. Nah, Hidayat, Rahmat Roni. Ah, itu dia. Belakang. Tambah. Publish. Dan itu minimal nasional publishnya seperti ini.
statement-statement ini dihormati oleh dunia ilmu, oleh dunia ilmu. Nah, itulah ketajaman. Dua lingkarannya. Apa tadi yang pertama? Filosofi. Yang kedua apa tadi? Apa tadi yang kedua, Bu? Science ya. Nah, yang ketiga, dari science bisa lahir sejumlah strategi dan pendekatan. Ya. Udah mulai turun ya. Ada strategi, bahkan sebelumnya ada visi ya, ada strategi ya kan. Nanti yang keempat ada program. Yang kelima ada kegiatan. Nah, yang Bu Lisa pegang sehari-hari itu yang di ujung itu kegiatan atau program. Keduanya disebut dengan implementasi. Ya. Yang Bu Sandra rumuskan di tingkat provinsi dan nasional itu namanya program. Ya, nah, itu dia. Jadi silakan saja kegiatannya agak kurang-kurang bagus, kegiatannya kurang ini itu, tapi dia nggak boleh meruntuhkan dan tidak mungkin meruntuhkan filosofi. Nah, begitu. Ya, tidak mungkin meruntuhkan, bahkan bisa diuji di filosofi. Apakah kegiatan itu masih betul nggak secara filosofi? Nah, ini ya. Sampai di sini kira-kira Bu Lisa, Bu Sandra, dan Pak Roni nyambung nggak ya? Apa beda antara implementasi dengan teori? Bisa ya? Bu Lisa? Oh, cuman Lisa masih ragunya ini Pak. Masalah sains tadi berarti sains ini lebih tinggi kedudukannya dari filosofi ya Pak ya? Oh, bukan lebih tinggi. Setelah itu. Ya, lebih tinggi maksudnya yang paling dasar filosofi. Kemudian turun menjadi atau naik menjadi apa tuh? Bagaimana menyebutnya itu? Sains. Sains ya kan. Kemudian turun lagi menjadi sebetulnya di lebih bawah ya. Filosofi, sains, strategi, pendekatan, lalu program kegiatan gitu. Jadi pohon ilmu, akar ilmu itu filosofi gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya dikembalikan ke Halo Pak? Ya, silakan Bu Lisa. Ya, berarti kalau seandainya disamakan dengan posisi Lisa sekarang sebagai penyuluh, berarti penyuluh ini terletaknya di filosofi ya Pak ya? Bukan. Penyuluh itu di ujung. Ngambil buah. Oh, di program. Di ujung, di program. Begitu. Filosofi itu di pangkal sekali. Ya, bahkan para ilmuwan pun juga nggak semua ilmuwan bisa ngomong filosofi itu. Iya. Begitu ya kan. Makanya PhD itu adalah singkatan dari Philosophy of Doctor. Gitu. Jadi luar negeri itu namanya PhD. Jadi istilahnya Dr. Heri Bahrizalnya bolehlah ngomong filosofi. Gitu kira-kira. Tapi bukan berarti Bu Lisa Bu Sandra nggak boleh. Boleh saja. Bisa bicara, kita bincang-bincang ya boleh. Cuman artinya kekokohannya mestilah Philosophy of Doctor. Makanya disertasi itu mesti menemukan satu saja bagian kecil dari keilmuan, namanya novelty. Nah, S2 tidak mesti sampai ke pangkal begitu, cukup bisa menganalisis lebih tinggi saja sudah oke itu. Nah, itu dia. Ya, cukup bisa menemukan hubungan X dengan Y, menjelaskan dengan lebih komprehensif secara kualitatif sudah oke itu. Nah, gitu Pak Roni kira-kira ya. Ya, gitu. Jadi kira-kira itu. Nah, inilah contoh penelitian dan tulisan yang luar biasa dari Pak Patmanagar yang saya kutip, yang membuat saya ketika membaca ini terperangah habis ini. Kalau yang ngomong nih ilmuwan kampus mungkin orang masih tapi ini yang nulisnya adalah yang melakukan program penyuluhan ya. Nah, ternyata di perkuat adalah Pak Subianto, Pak Sumarjo, Pak Puspadi nih 98, Sumarjo dan Puspadi ini 3 sekawan nih, cuman beda tamatnya aja. 3 sekawan tidak seangkatan dalam disertasi masing-masing, atau saya perjelas lagi, ininya biar agak besar ya. Bentar. Maaf ya, bentar ya. Nah ini, apakah nampak hurufnya Bu Sandra, Bu Lisa? Nampak Pak. Nampak ya, semakin nampak ya. Pak Roni nampak, Pak Roni dari jauh, nampak ya. Nah, iya Pak. Jadi apa tadi 3 sekawan ini Subianto, Sumarjo dan Puspadi, nanti Ibu bisa lihat di Google Scholar ya. Ada nih semua nih jurnal mereka. Semoga di situ ada di situ masing-masing memperjelas tantangan berat penyuluhan.
dengan melukiskan kinerja kelembagaan. Nah, lihat bahasa beliau nih. Tantangannya pada kinerja, Bu Sandra, bukan tantangan pada filosofi. Apa tuh kinerja? Unjuk kerja. Apa tuh unjuk kerja? Hasil dari pelaksanaan program kegiatan. Jadi tantangannya pada kinerja, bukan tantangan pada filosofi. Ya. Yang kritis di tahun 2009, kita semua tahu ini proses apa yang terjadi. Bu Lisa sudah menjadi penyuluh belum 2009? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Bu Sandra juga belum ya? Pernah dengar nggak ada apa nih kayak sini? 2008-2009 nih. Ada masa transisi yang luar biasa di otonomi daerah ya kan? Pemindahan yang luar biasa penyuluhan ke daerah ya kan? Nah itu. Ya kan? Telah kritis dan stagnan. Nah itu dia, ini dia. Ya. Bahkan diperlukan paradigma baru. Nah, mulai menggugat dia. Nah, ini dokter nih, 3 orang. Oh, nggak cukup cuma digugat pada aspek kinerja. Mari gugat paradigma baru jika ingin mengarahkan program penyuluhan pertanian. Nah, mulai dia gugat Bu Lisa, Bu Sandra. Mari gugat, yaitu penyuluhan yang kepada bersifat pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan petani. Nah, yang tadi saya sebut itu Bu Lisa. Jadi tidak cukup cuma transfer teknologi, geser dia menuju apa? Pengembangan. Ini dia Bu Lisa. Tuh dia. Menggeser dari transfer teknologi kepada pengembangan sumber daya manusia. Ini didengar oleh Kementan, maka lahirlah SLPHT 2004, 2004 lahirlah kemudian apa namanya Viati, ya gitu Bu Sandra ya, yang mendekat ke manusia apa SDM ya kan, lahirlah gabungan antara ekonomi dan sosial dengan Primatani, ya begitu. Ini 2009 Bu Lisa, jangan salahin dulu, ini tulisan tahun 2009. Begitu Pak Roni ya. Nah, Pak Roni mulai agak apa nih ya. Nanti ramai Pak Roni, tenang. Jadi ilmunya Pak Roni nambah nih. Kalau dulu nitrogen paspor sama apa? Sama apa namanya? Nitrogen paspor apalagi kalium kan? Iya. Sama apa namanya? Fisika tanah, kimia tanah. Nah, sekarang ini kalimat nih. Ini istilah-istilah baru Pak Roni nih kan. Jadi Pak Roni mainlah ke petani, ngomong dengan para BPP di sana. Ini obrolannya nih. Ya kan, dari transfer teknologi, ceramah-ceramah mengenai benih pupuk dan lain-lain kepada pengembangan sumber daya manusia. Jadi Bu Sandra, 3 doktor ini, contoh nih ya, 3 doktor ini siapa? Subianto, Sumarjo, dan Puspadi ini itu menggugat kinerja, tetapi tidak cukup dia gugat. Yang dia gugat adalah diperlukan paradigma baru jika ingin mengarahkan program penyuluhan kepada pengembangan sumber daya manusia. Kalau sudah bicara paradigma, Bu Lisa, Bu Sandra, dan Pak Roni, ini artinya sebuah kebenaran. Nah, begitu, kebenaran ilmiah ya. Udah susah nih orang menggugat ini. Kalau mau ya geser kemari. Nah, jadilah dia berorientasi sumber daya manusia. Sampai di sini Bu Lisa cukup nggak penjelasan saya kira-kira? Bisa nggak membedakannya antara filosofi, ilmu, dan implementasi? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak. Oke, Bu Sandra, kira-kira nyambung Bu Sandra? Iya, dipahami sedikit demi sedikit, Pak. Iya, nggak apa-apa. Karena pakai karena nih. Kenapa saya kemarin belum ngasih Bapak belum ngasih tugas? Saya janji dan kita sepakati tidak ada ujian UTS tertulis dari saya. Baik ujian ABCD, nggak mungkin BSBS itu, nggak mungkin masuk master BSBS. Nggak mungkin pula ABCD, dan tidak ada take home test dari saya. Saya hanya minta 2 makalah. 1 makalah sebelum meet ini, 1 minggu depan, makalah awal, dan yang kedua makalah pelengkapan. Jadi sebetulnya 1 makalah juga sih Bu Lisa. Yang 1 kalio, nanti di ujung menjadi rendang. Tapi jangan rendang yang kepahitan. Kalio dulu, pekan depan, nanti di ujungnya pada saat UTS, pemaparan presentasi
rendam. Wah, tepat nggak saya ngomong tuh Bu Sandra? Kalio dulu, kemudian rendam. Tepat ya? Iya, tepat Pak. Kalau paroni apa nama paroni itu? Makanan separuh jadi dulu, tapi sudah bisa dimakan tuh. Dujung rendang baru. Gitu. Jadi satu makalah untuk 2 tahapan. Ya, tolong tulis tahapan pertama, mumpung saya lagi ingat ini, minggu depan harus ada. Ya, minggu depan harus ada. Sebetulnya kita akan kuliah 2 kali, cuman saya nggak mau maksa begitu. Minggu depan hari Sabtu, Bapak dan Ibu yang bertiga akan presentasi tentang filosofi penyuluhan. Dari banyak bahan bacaan tuh, state of the art penyuluhan. Masih teori sifatnya. Oke. Dan kemudian bersiap-siap kumpulan data. Oh ya Pak Roni, kalau Anda memerlukan, mungkin Anda memerlukan surat kali, kata pengantar kecil ya, 1 lembar saja. Kebutuhan surat dari pasca, karena ini kan zaman online ya, Anda nggak bisa. Anda minta ke Bu Lisa Bu Nisa ya. Bu Nila, coba kontak Bu Nila, minta surat pengantar 1 lembar saja untuk izin kepada para instansi terkait untuk dapat mengambil diskusi tentang data sekunder untuk kebutuhan kuliah. Itu kalimatnya ya, bukan untuk penelitian, bukan untuk kuliah. Mohon izin kepada dinas terkait. Nanti biar pasca yang bikinkan ya. Kalau Bu Sandra dengan Bu Lisa nggak perlu izin lah, kantor sendiri buka aja mapnya. Itu Bu Sandra ya. Atau Bu Sandra perlu izin juga? Enggak ya. Bu Lisa? Pak. Ya. Halo Pak. Ya. Untuk pembuatan pengambilan data Pak. Iya. Untuk pengambilan data sekunder bagi kebutuhan pembelajaran atau kuliah gitu ya. Selama ini kan surat hanya untuk penelitian. Nah itu kapan itu dilakukan? Setelah makalah pertama. Jadi makalah Ibu sebagai makalah UTS adalah presentasi persis seperti makalah, cuman nanti dibuat PDF-nya, dibuat PPT-nya, presentasi tentang filosofi penyuluhan dan data yang mendukung. Nanti kita bikin judulnya bagus ya. Nah, coba lihat nih. Nanti kita pikirkan. Nah ini. Coba Bu Lisa dan Bu Barosi, pengalaman empirik. Nah, saya gunakan kata empirik. Ini bahasa yang kemarin dalam metode penelitian nih. Empirik selama ini menunjukkan bahwa, lihat Bu, yang ngomong berapa nih? Wahono, Fakih, Rences, Havekort, Waterbuyer, Mubiarto, berapa orang nih? 6 ya, 6 ya. Apa katanya nih? Penyuluhan pertanian telah terjebak menjadi bagian dari program peningkatan produksi pertanian. Lebih berorientasi pada peningkatan produksi. Tuh. Bahkan Mubiarto, ekonom UGM, memang menyatakan memang berhasil mendorong terjadinya proses adopsi secara intensif dan ekstensif oleh petani terhadap input pertanian. Tetapi proses itu justru menyebabkan robohnya kelembagaan dan budaya pertanian lokal. Kalimatnya ngeri kali. Ini bahasa penelitian Ibu. Ya. Nah, semoga Ibu Lisa dengan Bu Sandra bisa membedakan sedang berada dalam ruang mana ini. Kita sedang berada dalam ruangan ilmu. Ya. Nanti kita bicarakan bagaimana kita mempadukan dalam kenyataan Ibu dalam sehari-hari. Ya, ini adalah kerangka keilmuan. Ya. Maka saya kadang-kadang kaget dengan saya baca lagi, begini ya, dulu saya pernah nulis. Alhamdulillah terekam ini dalam jurnal. Ya. Nah ini contoh ya Bu ya. Kemudian saya bawa lagi kemari, coba lihat contoh bagaimana ini dia. Ini sayang mana kepala nih? Nah ini. Nah ini dia. Lalu keluarlah saya dengan kalimat begini. Penyuluhan pembangunan membentuk masyarakat bermartabat. Yang tadi ada Bu Lisa nggak di awal kita kuliah? Ada nggak kalimat bermartabat nih Bu Lisa? Di awal sekali kita kuliah tadi. Ada ya? Ada Bu Sandra ya? Yang Madani itu? Ya, ada Pak. Nah ini dia. Jadi penyuluhan itu bisa membentuk masyarakat bermartabat. Setidaknya pada dunia pertanian.
Yang terbaru hari ini lebih dahsyat lagi tuh, gabungan antar penyuluhan, pembangunan hortikultura, pembangunan pangan, pembangunan macam-macam menjadi kostra tani. Luar biasa. Udah lihat belum Bu Sandra kemarin presentasi dari Pak Dedi? Kemarin hadir nggak Bu Sandra? Hadir ya? Wah, Bu Lisa hadir Bu Lisa kemarin? Pagi-pagi? Enggak, Pak. Enggak, itu nanti saya kasih bahannya. Tapi belum saya bahas sekarang, itu bahas pada aspek kelembagaan nanti. Nah, itu udah complicated. Jadi Pak Menteri kita hari ini telah membawa dunia penyuluhan dalam dalam lingkup yang luar biasa, sehingga menurut saya juga sementara nih ya, BPP itu bukan lagi badan penyuluhan, dia telah menjadi badan pembangunan pertanian tingkat kecamatan itu. Nanti akan bergeser. Jadi seluruh amanah pembangunan pertanian di level nasional, baik itu hortikultura, pangan, perkebunan, peternakan, penyuluhan, SDM, ya, apalagi namanya itu, karantina, ikut di dalam kecamatan. Saya duga, ini dugaan saya sementara, itu akan semacam kantor pembangunan pertanian kecamatan. Jadi luar biasa, entah bagaimana nanti ujung ceritanya itu semua sedang dalam proses pertarungan yang luar biasa. Saya lihat pergumulan lah dalam bahasa yang paling enaknya, dalam bahasa diskusi yang luar biasa, tapi kerangka-kerangka kerja udah dibangun ya. Ada 5 itu. Nah, silakanlah ibu-ibu semua ingin bergaul di situ, luar biasa tuh kalau berani ambil itu menjadi sebuah penelitian yang luar biasa, karena tahun 2020 2021 akan diterapkan itu semua ya. Nah, ini saya udah bilang nih, bermartabat ya. Nah, lalu ini udah saya tuliskan di sini ya, Bu. Nah, bagaimana ilmu penyuluhan ini? Ilmu penyuluhan pembangunan memulai proses perkembangannya dengan meminjam dan merangkum konsep-konsep dari berbagai disiplin. Oh, minjam-minjam juga ilmu ini rupanya. Yang relevan apa itu? Pendidikan, psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi, manajemen. Maka penyuluhan pembangunan itu adalah sebagai disebut dengan multidisiplin. Fokusnya nggak berubah, yaitu fokus kepada perbaikan mutu kehidupan manusia, SDM tadi. Begitu Bu, kira-kira. Dia adalah interdisiplin atau multidisiplin. Tidak pernah bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia lompat ke sini, kemudian nih falsafah dasar. Nih lihat nih, falsafah dasar. Tadi kita mau pesapahkan nih. Falsafah dasar pengetahuan, maaf saya tambahkan lagi deh. Nih, falsafah dasar penyuluhan adalah menolong orang agar orang tersebut mampu menolong dirinya. To help people to help themselves. Nah, ada beberapa makna nih itu kan. Pendidikan, dialogis, konvergen, dan dialogis ya. Atau demokratis. Nah, ini dia. Nah, kemudian sebentar. Nah, itu dia ya. Penyuluhan sebagai proses pendidikan. Terus kemarin udah kita bahas. Ya, ini Sumarjo. Kemudian nih, ada menyadari real need dan felt need. Oh, coba lihat. Beberapa tahun lalu ini istilahnya muncul kuat, tapi sekarang sudah jarang karena selalu di kiriman program Jakarta. Ya, provinsi dan kabupaten nggak pernah berani merumuskan real need dan felt need-nya. Nah, itu tantangan besar bagi kepada Bu Sandra dan Bu Lisa di kabupaten, harus bisa merumuskan real need dan felt need kabupatennya apa gitu. Ya, tidak selalu sama dengan program Jakarta ya. Jakarta jalan juga, yang kabupaten jalan juga gitu kan. Jakarta jalan juga programnya, Sumbar jalan juga, tapi Bu Lisa Bu Lisa apa? Si Junjung apa nama saya lupa saya? Si Junjung, Pak. Si Junjung. Nah, ya kan harus juga mampu merumuskan apa kebutuhan si Junjung yang tepat sana kan. Nah, itu harus mampu dirumuskan dan harus mampu diyakinkan gitu. Nah, bisa kan? Boleh itu. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Apa bedanya? Ada kok. Walaupun enggak banyak ya kan, tapi itu ada. Nah, itu ya kan. Nah, ini. Maka saya ingin sampai kepada yang terakhir perkuliahan ini, tinggal 5 menit lagi. Mana tuh? Oh. Habis ya. Nah, ini. Saya sampai kepada istilah filosofi sedikit, Bu. Nanti Ibu baca ya istilah epistemologi, yaitu cara mendapatkan ini dibahas di dalam filosofi ilmu, sehingga terakhir sekali apa kata kuncinya nih dia. Kata kuncinya jangan khawatir Ibu, nih dia penutupnya.
Mari kita lihat yang saya sebutkan bahasa saya nih. Semoga ini bermanfaat dan besok kita bahas lagi lebih dalam nih. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa ilmu penyuluhan pembangunan lahir dari perspektif modernisasi yang mengkaji bagaimana pola perilaku manusia pembangunan terbentuk. Kemarin Bu Sandra udah fotokopi bukunya Pak Margono ya? Buku Pak Margono udah di kopi? Iya, sudah. Apa judulnya? Membentuk manusia pembangunan ya? Membentuk pola perilaku manusia pembangunan. Udah terkirim belum kepada Bu Lisa? Sudah dikirim. Oke ya. Pak Roni? Sudah, Pak. Ya? Sudah Pak, sudah Pak. Baik, ya itu dia. Itu Pak Margono tulisannya, satu buku. Ya, dibukukan oleh murid-muridnya. Makalahnya tersebar kemana-mana soalnya. Nah, berubah, dan kalau kita belajar pada Pak Margono, sama kita belajar dengan beliau langsung tuh kan. Perilaku lama, ya ini dia yang, nah, ilmu penyuluhan pembangunan diperoleh dan dikembangkan dalam bahasa filosofi namanya epistemologi. Diperoleh dan dikembangkan melalui paradigma positivisme. Kemarin pagi waktu kita kuliah metode penelitian udah pernah saya sebutkan ini? Udah pernah dengar ya Bu Lisa ya? Ya, sudah Pak. Udah, Pak. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti jalan interpretatif. Nah, ini kualitatif nih Bu Lisa, Bu Sandra dan Pak Roni. Ya. Dan bahkan kritis. Tuh, bayangin. Boleh ya. Melalui penelitian yang bersifat metode kualitatif partisipatif. Tuh Bu Lisa, Bu Sandra bisa ya kan? Boleh diizinkan. Sedangkan aksiologi atau nilai kegunaan ilmu penyuluhan adalah membantu masyarakat melalui pendidikan mampu dan berdaya menolong dirinya meningkatkan kesejahteraan dan martabatnya. Namun pada prakteknya pernah terjebak, santun kali kalimat saya, pernah terjebak. Ya Bu Sandra ya, boleh saya pernah terjebak. Mudah-mudahan sekarang nggak terjebak ya. Nggak terjebak. Nah, kan sebagai alat peningkatan produksi, misalnya pada taman padi, ya, dan mengabaikan peran meningkatkan kualitas SDM. Sekarang nggak diabaikan, bareng-bareng, gitu ya. Bahkan membangunnya lebih luas lagi, begitu. Kondisi ini menyebabkan munculnya kembali penegasan perspektif penyuluhan, bla 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 bla. Maka apa yang saya katakan ini dia. Untuk mewujudkan petani yang sejati dan bermartabat. Nah, itu dia. Jadi saya kira ini kuliah kita pagi hari ini ya cukup 90 menit kita berbincang-bincang di di topik ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan kunci nggak dari Bu Lisa atau Bu Sandra atau Pak Roni pagi ini? Silakan. Silakan Bu Lisa, Bu Sandra, ada pertanyaan nggak? Pak Roni. Silakan Bu Lisa, Bu Sandra. Jadi pagi ini saya bikin kesimpulan ya. Pagi ini kita kuliah tentang state of the art ya dan filosofi penyuluhan ya. Sebenarnya ada lagi tulisan yang menarik nanti Bu Sandra dan bisa baca, sudah saya kirim kemarin. Ini dia nih, ini dia. Coba sebentar Bu, lihat dulu bentar. Enggak saya buka aja. Nih, nampak enggak tulisan ini? Belum Pak. Bentar. Dia dalam proses tuh, agak lama dikit. Nah, nampak enggak ini? Nampak Pak. Nampak ya? Nah, ini dia. Ya. Jadi pemberdayaan itu adalah paradigma baru tuh dari Dwi Sadono IPB. Nah, ini dia. Nah, ini baca lagi ya nanti ya. Nah, ini saling melengkapi nih, saling melengkapi tentang pemberdayaan ini ya. Nanti dicek. Semoga bahan-bahan ini menjadi cikal bakal untuk bahan makalah Ibu ya dan makalah Pak Roni ya. Itu kemudian yang stop share. Satu lagi oleh-olehnya banyak nih oleh-olehnya. Oleh-olehnya banyak ya. Nah, nih yang terbaru nih oleh-olehnya nih.
Ini saya kasih lagi bahan saya biar nampak ibu-ibu nih bahwa saya punya tulisan gitu. Ini dalam buku LIPI ya. Nanti dilihat halamannya mana nih? Oh, agak berat ya. Oh, jurnal ilmu bukunya tebal, susah terpaksa saya copy nih Bu Lisa. Sebentar saya tunjuk bukunya. Kalau Bu Sandra ingin kopi, ini bukunya. Nampak nggak, Bu? Nampak, Bu? Pak. Bu Sandra nampak bukunya? Nampak. Ada di rumah di Bu Sandra, silakan kapan ambil. Tapi ini kumpulan kumpulan workshop seminar nasional tentang ilmu sosial, nggak hanya penyuluhan. Nah, saya adalah bagian dari ini, ya. Ini tahun 2014, makalah saya adalah bagian dari ini, terletak pada halaman berapa nih? Ini ada epistemologi tuh kan, istilah tadi kan muncul kan, ada etika, kemudian makalah saya muncul pada halaman berapa nih? Saya nggak bisa minta PDF-nya lagi karena ini udah satu buku. Nah ini dia, halaman 245 nih Pak Roni. 245 ya, karena ini susah maka semalam dikerjakan oleh anak saya. Ini dia pemikiran awal. Oh, rupanya awal saya bikin dulu disertasi ini ya. Ini bacanya silakan dari baca, semoga dapat terbaca, tapi memang maaf posisi hurufnya jadi agak belok-belok ya. Nah ini dia ya. Oke, ini contoh yang bisa dibaca menjadi bahan tulisan di mana nanti. Dan semua nama-nama ini ada di Google di Google Scholar, bisa diambil ya. Ya, contoh. Satu lagi terakhir sebelum tutup betul. Izinkan saya sebentar untuk memberi contoh. Nih, ini adalah di Afrika nih. Ini Mas di buku di Afrika nih. Saya berikan juga kemarin. Nih, lihat judulnya nih. Apa nih? Agricultural Extension Time for Change. Tuh. Linking knowledge, kaitkan pengetahuan kepada kebijakan dan aksi untuk pangan. Nah, jadi ada 3 kata nih, pengetahuan, kebijakan, dan aksi untuk pangan. Agriculture as a time for change. Ya, ini dia di Afrika. Ya, ini contoh juga bagaimana semua negara sedang berpikir tentang perubahan-perubahan. Ya, saya kira itu dulu yang menjadi diskusi kita pagi ini, Bu Sandra, Bu Lisa, dan Pak Roni. Semoga bermanfaat ya diskusi kita pagi ini. Kita akhiri dengan satu foto bersama nih. Mana foto bersamanya nih? Kita foto bersama dulu bentar pagi ini muncul semua. Oke ya. Terima kasih Bu Lisa, Bu Sandra. Pak Roni bikinkan absennya ya. Baik, Pak. Ini pertemuan yang keberapa nih Bu Sandra? Yang ketiga ya? Ketiga. Ya. Bikinkan nanti satu lagi sore nanti jam 3:30 ya. 5:30 Pak. Oh 3:30, maaf ya 3:30 ya. Ya 60 menit aja lah. Udah saya tahu udah lelah. Ibu semua bentar lagi jam berapa dengan Pak Helmi ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.